Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Oke, selamat pagi teman-teman semua ya. Selamat datang di press conference, konferensi pers peluncuran pemilu AI, konsultan politik personal Anda. Kalau boleh tepuk tangan mantap juga biar pagi-pagi ini. AC-nya dingin banget soalnya. Gimana Ri? Apanya? Jadi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan ya sebuah inovasi ya, revolusi baru dalam teknologi dan juga politik demokrasi di Indonesia. Ya, dan kita patut untuk mengucapkan selamat datang di masa depan politik Indonesia hari ini. Betul. Lewat pemilu AI ini ya. Betul. Betul. Dan hari ini Din? Ya, kita pertama-tama ada pepatah Madura yang mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Perkenalkan dulu kami berdua, saya Budi Adiputro dan saya Ari Putra. Ya kami dari Total Politik ya yang menumpang dalam acara kali ini ya, menumpang tenar. Tapi hari ini kita akan bicara mengenai AI. AI itu udah mendisrupsi banyak hal, udah membantu kehidupan kita banyak sekali hal, tapi mungkin AI ini belum sampai ke politik. Karena kalau balik ke politik, balik lagi ke cara-cara tradisional, cara-cara konvensional, ya kan? Kau siram aja situ dah. Serangan fajar udah kau bikin belum kau serangan fajar? Gitu-gitu kan. Nah kadang-kadang juga kita ini bikin isu tentang kepemiluan itu nggak tahu juga nih. Tepat nggak kira-kira, sesuai demografi nggak? Kira-kira pola komunikasinya, caption kita ini cocok nggak sih sama target marketnya gitu kan? Ini adalah konsultan politik personal. Yang mana ini mendistrap pekerjaan konsultan politik seperti Prof. Philip Vermonte ini kan yang udah hadir di antara kita. Ini ibarat launching aplikasi ojek online tapi ngundang ojek pangkalan. Iya. Suruh dia ngomong. Ya, Philip Vermonte dengan adanya AI seperti ini mungkin dia akan memilih pivot bisnis menjadi pengusaha laundry kiloan yang belum bisa digantikan oleh AI ya. Iya betul. Gitu. Nah kita hari ini sudah hadir ya di konferensi pemilu.ai ini, nanti teman-teman akan melihat showcasing gimana inovasi baru dalam politik Indonesia. Tadi kalau kata Ari, selamat datang di masa depan politik Indonesia. Nah sudah hadir juga di tengah-tengah kita di sebelah sana para pembicara. Saya mau absen satu-satu dengan cepat aja. Ada Kang Farhan dari Partai Nasdem, anggota DPR RI. Kang Farhan. Ya, gitu. Wey, oke. Kok gak ada yang nyambut ya? Kayaknya Anda ini tegak lurus semua ya. Tegak lurus Jokowi semua Anda nih. Farhan ini gak ada sambutan yang meriah nih. Gimana soal pelantikan Menko Info yang baru gimana Kang? Iya, oke. Yang kedua Din. Selanjutnya ada Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, ada Sis Grace Natali. Wah, Sis Grace. Ya. Ya udah, nanti bagian yang lebih memuji berlebihannya setelah ini ada. Jadi ini cepat aja. Ini cepat. Makanya ada disclaimer tadi, kita kenalkan cepat. Kita kenalkan cepat. Nanti ada yang kenalkan versi lebih lama, buang-buang durasi. Karena orang pengen tahu nih apa sih pemilu AI ya. Yang berikutnya seperti tadi kata Ari, ini gimana logikanya nih? Mau bikin ojek online tapi kita ngundang ojek pangkalan juga supaya ojek pangkalan juga bisa bermigrasi. Ya. Dan ojek pangkalan bisa bertestimoni. Kau pindah aja, pakai aja ini. Nah itu makanya perlu ada orang dari masa lampau ini, orang analog ini ya. Perlu orang-orang yang terpinggirkan oleh kemajuan teknologi ini kita undang kan. Ibarat orang Betawi di tahun 80-an 90-an ya, tiba-tiba udah kenapa jadi di Ciganjur gua. Nah, sudah ada Profesor Philip Vermonte. Dari UI3. UIII ya, UI 1 Depok. UI 2 di Jogja, UI 3 Cimanggis. Depok juga. Oh iya Depok juga ya. Ya dan ada dua tuan rumah ini, dua orang yang luar biasa Ri. Jadi pemilu.ai ini didirikan oleh satu orang. Ya. Siapa Din?
ada Yose Rizal dan Lucky Jani. Iya. Ini seperti Steve Jobs dan Wozniaknya di Apple itu. Iya, yang Jobs siapa, yang Wozniak siapa dia? Iya, kayaknya yang jadi Steve Jobs yang bawa proyek. Iya. Kayaknya Yose lebih jago bicara angka ya. Bukan proposal ya kan. Oke, dan sudah ada tadi ya Yose Rizal dan Lucky Jani yang nanti akan berbagi informasi kepada teman-teman semua tentang apa pemilu.ai dan apa yang dihasilkan dan dihadirkan. Nah, melihat kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh banyak caleg tahun depan ya, ini kurang berlaku buat Sis Grace ya, yang karena suaranya di pemilu lalu ugal-ugalan ya. Mungkin dia bisa 2 kali lipat lagi ugal-ugalannya dibanding tahun lalu kalau pakai politik.ai ini. Politika Wave dan by Media Wave, lembaga yang pertama kali mengembangkan platform social media monitoring dan analytics di Indonesia bersama dengan ISI, sebuah lembaga berbasis riset sosial dan politik, kemudian meluncurkan sebuah platform pintar bernama pemilu.ai. Tidak lama-lama lagi kalau saya dan Ari yang terlalu banyak ngomong, kita nggak akan tahu isinya apa nih, omong kosong aja semua, supaya forum ini tidak jadi forum omong kosong dan kita akan menatap masa depan politik Indonesia dengan lebih optimis, cemerlang. Sohibul Baitnya kita panggil Sohibul Hajat. Yose Rizal sebagai founder pemilu.ai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman media yang saya hormati dan saya banggakan. Selamat pagi narsum yang sudah menyempatkan diri hadir di sini. Ada Kang Farhan, ada Prof. Philips, ada Sis Grace. Alhamdulillah hari ini saya bangga dan bersyukur bisa berdiri di sini sebagai founder pemilu.ai, platform kampanye politik dengan teknologi generatif AI pertama di dunia. Jadi kita hari ini akan melihat satu sejarah bagaimana teknologi dan demokrasi bisa bertemu untuk merevolusi cara kita mendengarkan suara rakyat, cara kita menangkap permasalahan yang ada di rakyat, dan juga cara kita berkomunikasi dengan rakyat. Sudah 20 tahun, sudah 4 pemilu, para caleg mengalami banyak masalah yang fundamental ya. Kita tahu Indonesia negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, jumlah pemilihnya besar sekali, luas, wilayahnya sangat luas, sistem pemilunya kompleks, dan waktu kampanyenya sangat singkat. Ada 84 dapil DPR RI, 301 dapil DPR provinsi, dan 2.325 dapil kota kabupaten. Jadi kita bisa bayangkan tahun ini aja untuk pemilu 2024 akan ada sekitar 300.000 caleg yang akan berkompetisi. Jadi di tiap dapil itu lebih dari 100 caleg lah yang akan berkompetisi. Kita bisa bayangkan ketatnya persaingan, dan tidak semua teman-teman caleg ini bisa mengakses data dan informasi, kemudian mengolahnya jadi strategi kampanye yang sesuai. Dan ini menyebabkan kampanye yang kita tahu biaya politiknya sangat tinggi di Indonesia. Nah, kami di pemilu.ai, kami berkomitmen untuk memberikan solusi-solusi bagi permasalahan teman-teman caleg tadi. Kami berkomitmen untuk menghadirkan platform yang memudahkan mereka dengan mudah memahami karakteristik konstituen di dapilnya. Kita juga komitmen ingin memberikan playing field yang sama buat semua caleg agar bisa berkompetisi secara lebih sehat dan lebih berintegritas dengan biaya yang terjangkau. Sehingga harapannya pada akhirnya masyarakatlah yang mendapatkan manfaatnya. Mereka akan punya wakil rakyat yang memang dari awal dan akan terus konsisten mengerti dan memperjuangkan permasalahannya, kebutuhan-kebutuhan mereka. Dengan teknologi machine learning dan generative AI, kami mengolah dan mengkomputasi data personal caleg dikombinasi dengan data konstituen di dapilnya. Dari data demografi, data politik, data sosial ekonomi, data media online, data sosial media, data harga, bahan pokok, dan lain sebagainya. Untuk menghasilkan kampanye yang micro-targeting dan personal buat tiap caleg. Jadi di dashboardnya, tiap caleg tuh dashboardnya unik, tidak akan ada dashboard yang sama, walaupun caleg tersebut berasal dari dapil dan partai yang sama. Jadi alhamdulillah di tim pemilu.ai kami memiliki tim yang solid dan berdedikasi untuk mengolah jutaan data, karena datanya besar sekali, dan mampu menampilkannya dalam dashboard yang
mudah dioperasikan oleh semua caleg. Jadi hanya dengan satu klik, tiap caleg bisa mendapatkan wilayah sasaran, target suaranya, dengan satu klik bisa mendapatkan rekomendasi strateginya, dengan satu klik bisa mendapatkan rekomendasi komunikasinya. Ini juga jadi bukti bahwa anak bangsa Indonesia ini nggak kalah dengan bangsa lain untuk menerapkan aplikasi teknologi terkini demi kemajuan bangsa. Insya Allah ini bisa menjadi landasan buat smart government, jadi pemerintahan yang berbasis data dan informasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan secara cepat, bahkan real time. Jadi kami mengajak teman-teman semua di sini untuk menjadi bagian dari perubahan ini, bagaimana merevolusi cara berkomunikasi dan menangkap aspirasi masyarakat. Kami juga mengajak para caleg untuk bergabung dengan pemilu.ai untuk menuju pemilu yang lebih cerdas dan berintegrasi serta meningkatkan peluang meraih kemenangan. Jadi dengan bangga saya persembahkan pemilu.ai. Hasil karya anak bangsa yang pertama di dunia. Teknologi terkini untuk masa depan demokrasi. Platform politik pertama yang menggunakan teknologi generatif AI. Memberikan strategi personal micro targeting yang sesuai karakteristik caleg untuk memperbesar peluang kemenangan. Inilah pemilu.ai. Ya, cek. Oke, tepuk tangan sekali lagi teman-teman ya. Ya. Tugas panitia itu di sini dua. Cek. Ya, memastikan acara ini berjalan dengan lancar, kebutuhan teman-teman juga ada, dan yang kedua memancing tepuk tangan ya panitia ya. Tolong ya. Tolong berkontribusi sedikit ya untuk kemeriahan acara pada pagi hari ini. Dan tadi adalah pengantar dari Yose Rizal, Steve Jobs-nya politik Indonesia, mudah-mudahan ya. Padahal waktunya sebenarnya nggak selama itu. Karena dia punya acara, gimana kita mau potong. Ya tadi bilangnya panitia, Mas ini pastikan 10 menit aja ya, bagaimana kita memastikan ya, punya acara. Oke, selanjutnya kan kita tadi udah, Bang Yose udah kasih highlight ya, udah ada videonya juga Ri, kebutuhan-kebutuhannya dari mulai bikin naskah pidato, targeting pesan, isu-isu yang menarik dan iya isu-isu yang lagi relevan di dapilnya. Nah kita pengen demo sebenarnya. Ya. Demo di DPR. Enggak, ini bukan demo. Enggak. Ini demonya jauh dari Monas ya. Kita akan demonstrasikan ini apa namanya pemilu.ai ini seberapa mudah dan seberapa membantu sih sebenarnya Pak ya, bagi para caleg ini. Ya. Walaupun kita yakin ini akan sangat membantu. Iya. Walaupun belum kita coba, tapi kita yakin. Ya, namanya kan keyakinan, yakin dulu aja baru kita buktikan gitu kan. Ini lebih dari konsultan politik personal nih, lebih ke dukun politik ini. Iya. Oke, langsung saja kita akan minta kembali Bang Yose untuk mendemonstrasikan pemilu.ai ini. Ayo Bang Yose. Silakan Bang. Ya. Yuk, Budi, Ari. Saya akan mencoba mendemonstrasikan secara singkat dari dashboard pemilu.ai, dibantu dengan rekan saya, Adit. Jadi semua aplikasi kita itu online, jadi dimulai dari website www.pemilu.ai, saat ini sudah bisa diakses, berlangganannya pun langsung dari website. Ketika sudah masuk ke website, itu caleg diharapkan buat mengisi datanya secara lengkap. Karena dari sinilah
personalisasi dan micro-targeting ini dimulai. Jadi basically kami kelompokkan misalkan seperti latar belakang dan afiliasi, itu untuk menentukan segmentasi target berdasarkan dengan modalitas si caleg tersebut. Kemudian dari penentuan wilayah prioritas, kemudian dari data pengalaman politik, baik pengalaman politik caleg maupun pengalaman politik kerabatnya, serta wilayah prioritas yang dimasukin, itu buat menentukan modalitas secara geografi. Kemudian ada data partai itu buat menentukan party ID di setiap kecamatannya. Caleg juga diminta untuk memasukkan branding, itu untuk menentukan personalisasi ketika menyusun komunikasi kampanyenya. Dan caleg juga diminta untuk masukkan isu-isu prioritas mereka untuk menentukan kegiatan-kegiatan kampanye yang sesuai dengan concern caleg tersebut. Setelah diisi semua, kemudian caleg akan masuk ke dashboardnya. Misalnya kita langsung kasih contoh, ini dashboardnya Kang Farhan. Jadi Kang Farhan ada Kasep Kang, Jabar 1. Jadi di Jabar 1 itu ada alokasi kursi 7, jumlah TPS-nya 8.600, jumlah DPT-nya 2.187.240, dan voter turnout-nya 84%. Jadi dari berbagai macam personalisasi tadi dan dari alokasi kursinya didapatkan bahwa Kang Farhan itu butuh 56.494 kursi suara untuk mendapatkan satu kursi di DPR. Nah dari berbagai macam tadi saya bicara indeks modalitas, Kang Farhan ini petahana, anggota DPR dan lain sebagainya, algoritmanya menentukan kecamatan-kecamatan mana yang menjadi prioritasnya Kang Farhan. Kang Farhan punya modalitas lebih di kecamatan tersebut. Artinya di kecamatan-kecamatan tersebut harus mendapatkan 10% suara. Jadi dapat Cimahi Selatan sama Mandala Jati. Jadi ada total 20.000 dari target suara di kecamatan prioritas itu yang masih kurang dari target suara yang harus dipenuhi. Nah, kemudian algoritma menghitung lagi berdasarkan isu, berdasarkan latar belakang dan lain sebagainya, didapatkanlah kecamatan-kecamatan tambahannya. Kecamatan tambahan itu caleg diharapkan mendapatkan suara minimal 5% di kecamatan tersebut. Jadi seperti Cimahi Tengah, Cimahi Utara, Bandung Kulon, dan Ciparai dan lain sebagainya. Nah, dari sini diharapkan para caleg ini bisa memfokuskan resources-nya, memfokuskan prioritasnya di kecamatan-kecamatan tersebut. Kemudian kami juga mengintegrasikan dengan aplikasi buat tim sukses. Jadi nanti dari dashboard ini akan mendapatkan akses kepada mobile application untuk dipakai oleh tim suksesnya. Supaya apa? Supaya caleg bisa memantau pergerakan tim suksesnya sudah sesuai belum dengan target suara, dengan kelompok sasaran, dengan konten komunikasinya. Semuanya terpantau dalam dashboard sini. Dan juga kami satukan juga dengan media online supaya bisa mengikuti isu terkini. Ada juga harga komoditas pokok. Jadi ketika harganya di atas HET akan mengasih keterangan sehingga caleg tahu ada peningkatan harga komoditas pokok di wilayahnya. Dan juga data inflasi. Nah, kita juga lengkapin dengan banyak data. Ada misalkan data politik. Ini data politik di Kecamatan Babakan Ciparai. Nah, ini bisa dilihat, misalkan data yang tampil adalah data jumlah suara per kecamatan dari pileg lalu. Bisa dipilih berdasarkan partai, semua partai, atau partainya Kang Farhan saja. Jumlah suara caleg di kecamatan tersebut, dan seterusnya. Kita juga bisa lihat misalkan data demografi. Ini ada data jumlah penduduk berdasarkan usia, data jumlah penduduk berdasarkan gender, data jumlah penduduk berdasarkan pendidikan, pekerjaan, dan seterusnya. Ada juga data sosial ekonomi yang list datanya banyak sekali. Nah, semua data ini diolah, dikomputasi menghasilkan indeks untuk tiap kecamatan-kecamatan tersebut. Jadi, misalkan sekarang untuk rekomendasi kita pindah ke dashboard Sisgres. Misalkan di Jakarta Utara. Jakarta Utara ada berita online terbaru terkait dengan waduk fluid dipenuhi sama enceng gondok dan sampah. Ini dari machine learning dan dari generative AI langsung dia akan melakukan rekomendasi pendekatan kampanyenya naratif, menyoroti pentingnya menjaga lingkungan dan menjaga kebersihan waduk fluid. Ada slogannya juga, ada hashtagnya juga. Kemudian ada berita kedua, ada edukasi pencegahan kebakaran.
Kampanyenya aktivitas, mengadakan pelatihan pencegahan kebakaran, memperjuangkan peningkatan fasilitas pemadam kebakaran. Ada hashtagnya, ada slogannya. Semua rekomendasi ini turun sampai level kecamatan. Misalkan kita pilih salah satu kecamatan, di Kecamatan Taman Sari. Nah, tadi kan caleg sudah memasukkan isu prioritas. Jadi di sebelah kiri dia akan keluar isu-isu prioritas yang dipilih oleh caleg terkait dengan situasi di kecamatan tersebut. Misalkan, Sisgres memilih beberapa isu prioritas seperti kesehatan, lingkungan, perempuan dan anak. Kita ambil contoh misalkan yang kesehatan. Hasil analisis kesehatannya, indeks akses kesehatan terklarifikasi cukup atau kurang. Sehingga rekomendasi strateginya, caleg perlu mendorong aksesibilitas kesehatan dengan mengadvokasi penambahan jumlah dan program revitalisasi kesehatan, mendorong penambahan jumlah tenaga kesehatan, bekerja sama dengan dinas kesehatan setempat untuk mempermudah distribusi alat kesehatan dan kesediaan obat. Dikasih juga target sasarannya, kelompok sasaran umum, dikasih juga kegiatan kampanyenya, seperti advokasi penambahan fasilitas kesehatan dan seterusnya. Kemudian kita lihat karena ada isu pilihan caleg, misalkan lingkungan, mungkin teman-teman ada yang bertanya kok ada kebakaran hutan di Jak. Bisa diklik, tidak terjadi kebakaran hutan dalam 1 tahun terakhir, jadi tidak ada rekomendasi terkait itu. Tapi misalkan kita lihat sampah, terjadi isu penumpukan sampah secara berkala selama 1 tahun terakhir. Jadi ada beberapa rekomendasi strategi, misalkan mengajak PKK, Karang Taruna, untuk mendirikan bank sampah, berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup setempat untuk maksimalkan pengelolaan sampah, kemudian mengajak masyarakat umum untuk membersihkan sampah, sasarannya masyarakat umum. Jadi caleg sudah mendapatkan isu di wilayah tersebut apa, sehingga ketika datang ke wilayah tersebut sudah tahu permasalahan apa yang dihadapi masyarakat, dan dia juga sudah tahu harus bikin kegiatan kampanyenya apa, kelompok sasaran mana yang harus ditemui. Next. Nah, dari sini juga kita masuk ke isu kritikal. Isu kritikal ini dalam artian di luar isu yang dipilih caleg, ada lagi kalau ada di daerah tersebut yang klarifikasinya kurang atau cukup, nah itu kita kasih penjelasan juga di sini. Misalkan isu pengangguran. Isu pengangguran, kenapa dia jadi isu kritikal? Karena di Taman Sari persentase pengangguran di atas 5%. Sehingga rekomendasinya caleg dapat meningkatkan akses informasi, kesempatan kerja, dan membantu pendaftaran kartu prakerja dengan kelompok sasaran pengangguran dan kegiatan kampanye seperti job fair, pelatihan keterampilan, workshop, dan lain-lain. Nah, dari sini, mungkin satu aja Dit, sudah dikasih waktu, nanti ditegur lagi sama Budi sama Ari. Kita langsung ke buat slogan. Jadi slogan ini pun langsung dibuatkan juga oleh platform di tiap kecamatan. Tentunya slogannya terkait dengan branding calegnya, dan slogannya juga terkait dengan isu-isu yang terdapat di kecamatan tersebut. Oke, setelah buat slogan, dibikinkan juga narasi pidatonya. Jadi ini udah generative AI, jadi semuanya ini udah otomasi. Jadi tidak ada campur tangan manusia lagi di dashboardnya. Semuanya sudah berdasarkan hasil komputasi dari data-data yang diolah, dari analisa yang diolah, menghasilkan hal-hal seperti ini. Kita bikinkan juga caption media sosialnya di 4 platform, misalkan Twitter, Facebook, Instagram, di TikTok, dan lain sebagainya. Kita juga bikinkan juga, mungkin ya 2 platform aja, oke. Kalau calegnya mau ngiklan di digital, kita kasih tahu juga, iklannya ini ke targetnya siapa berdasarkan isunya. Supaya apa? Supaya cost, lagi-lagi supaya cost-nya efisien. Jangan sampai salah sasaran dalam beriklan. Nah, kemudian salah satu kebutuhan yang krusial juga adalah masalah alat peraga kampanye. Jadi kita juga integrasikan juga di dalam platform ini aplikasi seperti Canva. Buat caleg bisa mendesain alat peraga kampanyenya sendiri. Jadi kita siapkan berbagai macam template dari kaos, mug, kalender, dan lain sebagainya. Kita siapkan desainnya, siapkan elemen-elemen desainnya, bisa ganti teks dan lain sebagainya. Caleg juga bisa mengunggah materinya. Nah ini mungkin hasilnya bisa seperti ini. Jadi semuanya bisa dilakukan dalam dashboard ini. Terakhir adalah dashboard yang dipakai oleh tim sukses. Nah, jadi dengan mendaftar sini, caleg otomatis dia akan mendapatkan aplikasi buat tim suksesnya.
Jadi kita bagi 3 untuk melakukan canvassing, kemudian kegiatan, dan APK luar ruangan. Misalkan contohnya yang untuk canvassing. Di sini caleg mengunjungi kepada konstituennya. Dan di sini juga kami memberikan kesempatan kepada caleg buat melakukan survei kecil lah kepada konstituennya. Dengan list pertanyaan, dan aplikasi ini sudah dilengkapi dengan geotagging. Jadi nggak bisa lagi nanti ngaku fotonya di mana, padahal kegiatannya di mana. Kita sudah hidupkan fitur fake GPS. Bahkan ketika nggak ada sinyal pun atau sinyalnya lagi lambat, dia akan simpan semua metadatanya di dalam handphone, baru ketika ada sinyal dikirim metadatanya, geotagging, timestamp, dan lain seterusnya. Jadi caleg bisa dengan mudah memonitor kinerja tim sesnya. Next. Nah kemudian dashboardnya seperti ini. Jadi ini bisa dilihat setiap hari, kelihatan progresnya, kelihatan persentasenya, kelihatan kerja tiap orangnya, kemudian dari hasil surveinya kelihatan data-datanya. Jadi caleg bisa memonitor sampai saat ini sudah berapa orang yang kenal dia, berapa orang yang suka sama dia, berapa orang yang akan memilih dia berdasarkan jenis pekerjaan dan lain sebagainya. Nah data ini yang bisa dirawat oleh caleg sampai pada pencoblosan. Dan di sini caleg akan memiliki data lengkap calon pemilihnya. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Jadi kami harapkan, kami sengaja mendesain dashboard ini semudah mungkin. Semua orang bisa mengoperasikannya, semua caleg bisa mengoperasikannya sehingga bisa memberikan playing field yang sama dalam berkompetisi secara sehat menuju pemilu cerdas. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Bang Yose. Bang, di sini dulu Bang. Tahan dulu Bang Yose, jangan kemana-mana dulu karena kita akan berfoto. Kita persilakan teman-teman untuk mengabadikan Bang Yose Rizal, founder dari Pemilu.ai ya. Gue dari tadi nunggu-nunggu nih rekomendasinya, Ri. Gak ada nih rekomendasi. Oh, siram di daerah situ. Gak ada tuh kan. Ini masa depan ya artinya memang ya, membuat politik kita lebih rasional, lebih presisi, dan tentu saja ujung-ujungnya efisien. Iya. Dan sudah dilengkapi geotagging ya. Oh, siap. Gak mungkin relawan-relawan nipu itu susah. Betul. Tapi untuk sampai ke kesimpulan itu biasanya banyak ditipu dulu nih, yang bikin aplikasi nih pasti. Jadi kan, jangan sampai kita ditipu, dan selanjutnya kita tidak hanya sendiri, kita mau undang ini Steve Wozniaknya. Ini CEO Pemilu.ai. Ada Bang Luki Jani. Tepuk tangan Bang Luki. Itu jadi kalau Andi Budiman mau nyalek canvassing di dinda-dindanya bilang, oh udah bagi-bagi kita Bang, udah canvassing kita, belum nih datanya kan, bisa ketahuan. Ada bisa kan? Itu mantap. Maju Dikit Bang. Ya memang demokrasi ini butuh kemajuan. Iya. Bukan perubahan. Kalau kata Bang Farhan, enggak, perubahan butuhnya, bukan kemajuan. Kan udah revisi dia. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Yose dan juga Bang Luki Jani. Terima kasih. Luar biasa. Udah, silakan kembali ke haribaannya. Iya. Abang mau foto sama kami juga, enggak kan? Iya bener. Oke, selanjutnya Ri, kita akan, tadi luar biasa ya, udah didemokan dan mudah sekali. Mudah banget. Bahkan. Iya, itu bisa ajaib itu aplikasinya. Betul, jadi itu bisa, Sis Grace itu editor dan desain grafis di kantor DPP PSI bisa nggak ada kerjaan tuh kalau udah pakai kayak gini kan. Masukin foto udah jadi semua medianya gitu ya. Admin medsos juga nggak berguna lagi. Gak ada. Penulis pidato juga nggak ada gunanya. Apalagi kan. Makanya udah Andi Budiman lu balik jadi wartawan aja lah Andi. Kalau ntar lagi wartawan.ai dia bikin juga nih Bos. Hati-hati, abis ini keren loh ya. Menganggur kita semua. Ya, kalau host talk show belum ya. Ntar lagi. Karena nggak bisa memuji secara berlebihan. Nah, oke, selanjutnya kita akan putarkan sebuah video. Tapi sebelum ini kita mau ingetin teman-teman untuk tetap stay sampai akhir karena kita punya voucher. Nanti buat teman-teman ya sampai akhir kita punya 3 voucher untuk teman-teman yang hadir dan mungkin nanti bertanya ya. Vouchernya adalah nomor urut atas di Partai Nasdem ya. Ya, Pak. Ya, nomor iya benar. Ya, jangan sampai nomor langsung pengen pulang semua kan. Itulah. Mohon maaf Kang Farhan ya. Apa nih?
Kemarin ke GBK nggak Mas? Oh nanti pas kenalin. Oke, ini nggak lucu. Oke, selanjutnya kita akan saksikan video berikut ini. Oh sana, oke. Sana. Nggak jelas. Udah dorong orang salah pula loh. Ya, itu tadi boleh tepuk tangan ya. Iya. Ya, Padahal video- sebenarnya kan mau masukin meja sama kursi aja Iya, kan video sebenarnya itu kan. lebih berguna untuk mengisi waktu kekosongan aja Iya, ya mengisi. ketika ini. Kalau di kantor kita ini naruh minum si Nanang langsung aja depan kamera dia Ya, masuk itulah. kan. Agak beda ya. Iya, harus kompatibel sama dunia digital anda ini ya. Pemilu.ai. Oke, langsung aja kita akan diskusi ya dengan narasumber-narasumber ya yang akan melihat dan membahas sebenarnya barang ini paten atau kira-kira kayaknya nggak kompatibel sama politik Indonesia nih atau jangan-jangan betul-betul mendisrupsi. Atau seperti Gus Dur. Apa tuh? Sudah membaca masa depan aja. Wah. Tapi bukan hari ini. Iya, baru sak durunge wayahe, gitu ya. Kita Oke, panggilkan dia. Kita panggil yang pertama, ini seorang yang sudah punya pengalaman, rekam jejak, komitmen yang puluhan tahun. Dan integritas. Integritas di bidang transparansi dan anti korupsi. Dan mulai 2023 menuju 2024 dia tidak akan lagi bicara mengenai anti korupsi karena itu sudah perjuangan puluhan tahun. Dia akan bicara mengenai anti kekalahan dalam politik. Nah, dengan Pemilu.ai dia memastikan bahwa orang yang pakai AI ini atau aplikasi ini anti kalah. Ayo cepatlah kita panggilkan. Langsung saja. Jangan kelamaan pidato lo. Ayo. CEO Pemilu.ai, Lucky Jani. Jani. Yoi. Silakan Bang. Oh pakai ya. Ya. Lu lagi demam ya katanya Bang? Ya. Demam panggung. Kenapa nggak pakai? Ya, iya, di mana nih? Oh ya. Ya. Kenapa nggak pakai kayak Bang Yose pakai baju pas pampres ini Bang? Ini lagi live loh. Oh, iya. Itu sebuah jokes ya tadi ya, termasuk Golpras ya. Jangan terlalu anggap serius. Nah selanjutnya nih, ini yang tadi suaranya di 2019 Iya. top banget, ugal-ugalan. Betul. Kita panggilkan
Sis Grace Natali. Ini ya, yang membuat nih salah satu alasan yang membuat gue pengen jadi jurnalis televisi ini. Sis Grace ini ngeliat Sis Grace. Apakah di 2024 setelah ada pemilu dari AI iklan PSI masih ada es teh manisnya itu Sis Grace? Ya sekarang tegak lurus Jokowi. Oh iya, Jokowi semua sekarang. Jadi Mas Ganjar jadi apa enggak? Kok kemarin enggak diundang? Oke. Selanjutnya kita hadirkan. Ini yang kemarin suaranya bertalu-talu atau beriringan dengan doa panjangnya Mas Anies Baswedan di GBK. Di GBK itu antara suara Mas Anies sama suara beliau aja. Ya itu pidato dalam bentuk doa kayaknya udah pakai pemilu.ai itu Mas Anies. Ya sesuai. Kalau market ini Anda sepertinya lebih baik berdoa. Gitu ya. Iya benar-benar. Itu hasil konsultasi pemilu.ai. Iya. Market ini cocoknya Anda berdoa. Yang kedua, dengan doa Anda tidak akan mungkin dikritik. Ya, gitu. Siapa berani Karena kritik terhadap Anda sudah terlalu banyak. Aduh enak banget nyela-nyelain orang gitu. Kita sambut the one and only Farhan. Kang Farhan. Ya. Mantap. Siap Kang. Ini idola kita nih. Kang Farhan top. Iya gimana lo entertainer yang ngurusin apa Kang? Tentara ya kan, alutsista ya sekarang ya. Alutsista ya. Nggak pusing ngurusin itu sih. Oh gitu. Pusing ngurusin Kominfo. Oh gitu. Gimana? Diam lu kan MC-nya. Ini ada di pemilu.ai loh masalahnya. Nah ini yang berikutnya nih, lu aja nih. Ini kan, ini ya oke. Yang berikut ini apa ya? 11 dari 10 orang yang ditanya pasti mengatakan, oh ini pasti orang Spanyol atau orang Filipina nih, ya kan? Dan beliau ini dia. Iya, dan 11 dari 10 orang yang menjelang 25 Desember pasti mengucapkan Selamat Natal. Karena salah tadi, karena nggak ada pemilu.ai, karena nggak spesifik, nggak prediksi. Dan beliau ini dia, podcaster ya. Yang episode pertamanya udah sekjen partai pemenang narasumbernya. Itulah kalau ya sudah tahu arahnya gitu kan. Arahnya Tenggara kan, nama podcast Tenggara. Dan hari ini dia akan bicara bukan sebagai podcaster karena podcaster jatah kami ya, tolong Anda ini udah jadi dekan aja, ketua Persepi aja. Kalau ada pertanyaan kenapa penonton Tenggara Talks itu lebih sedikit daripada Total Politik, tahu nggak dia apa? Karena penontonnya mikir, ini analisanya mana ini? Penontonnya nunggu analisa. Iya betul. Prof Philip malah jadi jurnalis di situ kan. Nah langsung saja tanpa harus berlama-lama lagi kita akan undang. Ini di sini pengamat politik senior nih. Emang ada yang lebih senior dari Luki Jani di sini? Gue kira nggak ada. Kenapa ngalah-ngalahin Luki Jani? Salah nih, nih ya, nih tolong dievaluasi nih IO-nya nih. Pengamat politik senior. Aduh, Luki Jani. Konsultan politik. Iya betul. Ketua Umum Persepi yang menghimpun lembaga-lembaga survei. Iya dan ya ini kayak yang gue bilang tadi. Apa? Minta testimoni dari ojek pangkalan di acara launching ojek online. Ya ini hari ini dia akan pidato bagaimana Kusnul Khotimah di dunia konsultan politik. Kita langsung panggil Philip Vermonte. Ya kan? Ya, IO sadar kan ya, lain kali yang masalah itu bukan durasi presentasi Yose Rizal, tapi durasi kami berdua ini. Anda salah prediksi, ya itulah gunanya belajar kan. Pakailah pemilu.ai. Ya, MC yang cocok untuk acara dengan durasi terbatas, pasti kami berdua nggak ada. Hilang. Oke, pertanyaan pertama ya, ke Philip Vermonte. Ya, sebagai orang yang akan Kusnul Khotimah dalam dunia, apakah betul Anda merasa ini akan menjadi
apa namanya waktu kusul khotimah Anda. Nah, enggak, bicara mengenai ini deh, pemilu.ai, coba Anda kasih komentar dulu lah. Teknologi dan demokrasi ini seperti yang dibilang sama Bang Yose tadi, Pak Philip. Apakah ini bisa berjalan beriringan gitu? Iya, ya. Yang pertama saya bukan konsultan. Bukan? Iya. Iya, bercanda. Gak ada yang lebih konsultan daripada Anda aja di barisan ini. Kalau ada kan ada Bang Hasan yang kita omongin gitu. Saya sudah lihat demonya, punya kesempatan melihat secara detail dan saya kira ini memang akan menjadi disrupsi ya. Sebetulnya bukan konsultan yang akan duluan karena biar bagaimanapun sebenarnya kalau kita lihat generative AI itu kan masih berkembang juga. Ya mungkin nanti teman-teman pemilu.ai kan akan mengikuti terus. Mungkin bahasanya masih belum smooth dan lain-lain. Jadi orang-orang kayak Andi Budiman tadi masih dipakai juga tuh untuk menghaluskan bahasa, hashtag dan lain-lain gitu. Tapi yang mungkin terdisrupsi menurut saya adalah nanti caleg-caleg yang terpilih atau dalam waktu kampanye mungkin mereka menjadi lebih independen terhadap entah DPD-nya, entah DPP di pusat. Karena mereka jadi tahu betul, nggak perlu lagi supply informasi, anggaran juga mungkin turun, saya nggak tahu ini mau dibandel berapa sama Lucky Jani sama Jose Rizal karena mereka badan usahanya koperasi, kita nggak tahu, tapi itu pasti akan menurunkan biaya kampanye ya kan, karena di dalamnya itu mungkin tadi nggak sempat dipaparkan oleh Pak Yose, tapi saya sudah lihat, si caleg yang pakai ini bisa mengontrol tim sesnya, dia bergerak kemana hari ini, kalau saya nggak salah gitu kan, apakah sudah menuju ke tempat-tempat yang ditarget, ada geotaggingnya dan lain-lain, sehingga memang caleg ini betul-betul bisa mengontrol timnya. Jadi dari sisi narasi, mereka punya modalitas sendiri melalui pemilu.ai, di sisi yang lain timnya juga bisa diorganisasi secara lebih baik. Gitu. Karena kalau saya sebagai peneliti banyak sekali studi-studi tentang politik uang atau inefisiensi dalam kampanye karena begitu banyak biaya yang harus dikeluarkan, tim kampanyenya membengkak dan lain-lain supaya bisa menjangkau lebih banyak orang padahal mungkin nggak bekerja. Nah dengan adanya pemilu.ai ini, teman-teman caleg itu sebetulnya bisa betul-betul sangat efisien. Gitu. Karena nanti dia bisa masukkan kan, nama-nama tim kampanyenya, rumah alamatnya di mana, orangnya di mana, geotagging, dia bergerak kemana, kita bisa tahu gitu. Dan saya kira ini adalah disrupsi yang berkelanjutan. Sebetulnya disrupsi kita kan sudah mulai sejak pemilu 2014 kalau saya boleh bilang sebetulnya. Ingat dulu ada kawal pemilu. Itu mungkin disrupsi pertama dalam konteks teknologi ya. Waktu itu kan suara sangat ketat, tapi ini konteksnya Pilpres ya. Suara sangat ketat, harus menunggu, tidak percaya pada quick count waktu itu dan lain-lain. Memang kewajibannya memang menunggu KPU, tapi kan sebulan lamanya gitu. Di tengah pemilu yang ketat, semua pihak bisa memanipulasi suara. Tiba-tiba ada anak-anak muda, waktu itu Ainun Najib dan teman-teman masih muda ya 2014. Tiba-tiba kan dia bilang, Anda ini generasi tua punya masalah dengan cara menghitung suara. Kan gitu kan kira-kira yang dia buat. Dia bikin pemilu.ai apa? Kawal pemilu. Kawal pemilu gitu. Orang-orang disuruh mendownload formulir C1 dari KPU, download, hitung, upload lagi dengan algoritma 3 hari 4 hari selesai penghitungan. Itu kan sebetulnya waktu itu generasi muda yang sangat melek teknologi, dia bisa menjawab persoalan yang oleh generasi lama politik tidak bisa dijawab. Karena ketika ada persoalan-persoalan itu justru teknologi jawabannya. Dan ini sekarang pemilu.ai saya kira adalah menjawab persoalan-persoalan itu nih. Buat para caleg, politisi kan sebetulnya ada keluhan. Kadang-kadang caleg-caleg ini politisi selalu sering dihujat gitu. Bahwa mereka ini menghabiskan uang dan lain-lain. Tetapi jangan-jangan ada memang insentif teknologinya nggak ada. Karena mereka mau nggak mau harus melakukan kampanye yang mahal gitu. Jadi secara by default kampanye itu mahal dibuat. Tadi Pak Yose di awal bilang juga sistem pemilu yang kompleks dan lain-lain, luas wilayah, TPS-nya ada berapa, dapil itu kalau Kang Farhan tadi Bandung sama Cimahi, kalau Kang Farhan mah merem itu daerahnya gitu. Tapi ada orang-orang yang caleg dapilnya luas gitu, meliputi 3 kabupaten misalnya, yang nggak mungkin mereka datang ke semua tempat, nggak memahami, akibatnya membuang-buang uang. Nah dengan pemilu.ai hal-hal yang geografis bisa dihadapi, efisiensi bisa ditanggulangi, dan juga mungkin ketajaman persoalan. Karena caleg bisa tahu apa yang terjadi betul-betul di lapangan berdasarkan
input dari pemilu.ai itu. Honor gue ditambah nggak? Enggak. Diinfakkan lah ke gue. Iya. Oke. Iya. Jadi ini sebenarnya ujung-ujungnya akan membuat demokrasi kita lebih sehat karena lebih efisien. Teknologi ini bisa kompatibel ya dengan cara politik ini bekerja gitu ya, Prof. Philips ya. Saya kira selalu ada dua sisi. Kita belum tahu dampak buruknya. Nah, Salah satu yang tadi soal jangan-jangan nanti bisa juga, wah daerah ini perlu disiram kan gitu kan. Iya. Money politik Ada lebih nggak? tepat Ya, sasaran. soalnya belum ada gitu. tuh tadi di presentasinya Yose belum ada tuh. Belum ada, tapi saya rasa dia punya algoritmanya dia bisa bikin. Itu nambah 200.000 ya katanya. Kalau mau ada opsi itu ya. Tapi poin saya adalah kita harus melihat teknologi secara positif ya. Apalagi memang waktunya sekarang ini waktunya teknologi menurut saya, sehingga hadirnya pemilu.ai ini saat ini menurut saya lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Yang negatifnya belum bisa kita lihat hari ini. Sama dengan dampak-dampak buruk AI itu kan sudah banyak juga dibahas. Cuma saya pernah sampaikan sama Pak Yose waktu pertama kali diskusi soal ini, saya bilang kita ini di Indonesia jangan mengulang kesalahan sosial media. Karena kita di sosial media itu hanya menjadi ujung dan user. Sehingga lalu kita sekarang sibuk menghabiskan waktu dan energi untuk membahas dampak buruk sosial media, misinformasi, disinformasi dan lain-lain. Nah dengan AI ini, Pak yang dilakukan pemilu AI, Pak Yose dan Pak Luki, dia doing AI. Karena itu dia akan tahu. Kalau sosial media kita bukan pembuat. Kita waktu itu ada di ekor. Semua dibangun oleh teknolog-teknolog luar, Google, Facebook dan lain-lain. Tetapi tadi sampaikan Pak Yosi, ini yang pertama di dunia, dia sebetulnya ada kesempatan menjadi yang di kepala. Jadi menjadi inovatornya gitu. Dan sehingga mungkin kita nggak jadi di ekor lagi. Karena itu kita bisa lebih tahu apa yang bisa dimanfaatkan dari AI ini. Dan saya sudah bikin proposal nih ke Pak Yose. Gimana nih? Ya kerjasama dengan UIII, kampus saya yang tadi lu ledekin. Gue nggak ngeliat, gue puji. Oh puji. Iya. UI 3. Iya. Tapi ada banyak di dunia pendidikan dan lainnya. I-nya satu aja bagus, apalagi 3 kan? Itu aja prinsipnya bos ya kan. Gue ini jago nih, kelebihannya memang di atas rata-rata untuk bagian itu. Oke, tepuk tangan untuk Prof. Philips dong ya, Vermonte. Jadi tenang, ini akan menjadi komplimen yang bagus buat pemilu kita. Nah kita ke pelaku nih. Ya ada Kang Farhan nih, yang saya di dashboard saya nih Kang, udah ngetes nih Farhan. Pertanyaanku, Farhan ini lebih cocok jadi anggota DPR apa wali kota Bandung gitu? Jawabannya lengkap. Lebih cocok jadi wali kota Bandung bersama Giring Ganesa katanya gitu. Jadi ini bisa jadi pasangan rekonsiliasi antara PSI dan Nasdem. Itu halaman itu ya. Tapi kalau lu lihat halaman satu lagi, apa? Menkominfonya Anies Baswedan. Iya, boleh. Iya. Nanya apa Pak? Kang, coba Kang sebagai pelaku Kang melihat pemilu.ai ini inovasi baru dalam politik kita. Apakah ini udah menjawab dari kesulitan-kesulitan Kang Farhan berhadapan dengan konstituen? Gitu. Iya, jadi jawaban saya iya. Karena waktu sampai 2019 kita sangat kesulitan melakukan mapping di mana suara kita sebetulnya berada sebelum TPS dibuka. Kita nggak pernah tahu sebetulnya, itu hanya feeling-feeling aja. Itu sebabnya kemudian kita spending so much money, keluar uang banyak sekali untuk bikin tim canvassing. Tim canvassing itu artinya saya punya 250 orang yang keliling ngumpulin minimal 25.000 alamat untuk mengetahui di mana kira-kira potensi suara saya terbesar. Itu kalau mereka nggak bohong. Gitu. Makanya kemudian di matriksnya ditambah lagi dengan hasil survei. Nah hasil survei kan ada 2, survei buat publikasi sama survei internal. Nah ini tiga-tiganya dipakai nih. Kemudian terakhir baru masukan dari tim struktur partai. Nah jadi kadang-kadang kita udah nggak punya energi dan kapasitas lagi untuk ngitung matriksnya. Pusing itu. Akhirnya kita lebih banyak bicara intuisi. Nah pada pelaksanaannya kemudian setelah menjadi anggota DPR RI maka kita kan diberi tools oleh negara yang enak banget namanya reses. Selama reses itu kita keliling, kita pengen tahu nih di mana daerah yang mau nerima kita. Ternyata beda banget sama data pemilu.
Beda banget. Misalnya coba kasih contoh. Ada satu kecamatan di Cibiru, satu kelurahan di Cibiru yang nggak pernah saya datengin, nggak pernah saya kasih apa-apa, bahkan setelah 2 tahun saya jadi anggota DPR saya nggak pernah reses ke sana, suara saya masih tinggi. Gak tahu, kenapanya nggak tahu gue gitu. Tapi ada beberapa daerah, udah disikat segala macam dari kampanye sampai reses, suara saya segitu-segitu aja. Nah, itu tuh sesuatu yang sampai sekarang kita nggak bisa jawab kenapa. Nah ini diharapkan bisa menjawab karena pada saat bersamaan kita nggak bisa sebagai petahana nih memanfaatkan struktur partai secara 100% karena apa? Struktur partai itu ketika ada 7 caleg maka mereka harus membelah diri jadi 7. Harus adil dong, karena kalau struktur partai nggak adil kita protes rame-rame. Itu satu. Dua, insentif dari partai makin lama makin kecil. Udah pasti itu. Biasanya memang ada insentif tertentu dari partai. Apakah misalnya support untuk survei. Sekarang nggak ada. Dan survei kita tahu mahal. Nah jadi kalau memang ada hal yang bisa membuat efisiennya kerja tim canvassing, nah ini kita harapkan sangat membantu. Karena ada geotagging atau mapping atau pemetaan. Jadi kita tahu daerah sini nggak usah disentuh lah, percuma gitu. Kalau dulu verifikasinya gimana Kang? Ini kan salah satu yang ditawarkan. Idul Adha. Hah? Idul Adha. Gimana tuh? Lu bawa kambing atau sapi datang ke sebuah RW. Kalau diterima siapa tahu bisa. Kalau ditolak lu jangan masuk situ. Oh gitu. Karena saya pernah bawa sapi masuk ke sebuah RW. Sama RW ditolak, Pak udah penuh. Udah penuh gimana? Ya. Gak mungkin dong, masa lu udah penuh? Emang ini buat ibadah lo gila ya? Gak bisa Pak, Bapak ke RW depan aja. Ke RW depan saya, ke RW depan diterima. Sapinya sepi, penduduknya sedikit. Besoknya negosiasi telepon, ngapain lu masuk daerah gua? Untung ya Niko ya. Langsung ada laporan. Yoi. Laporan. Oh berarti jangan masuk ke situ, pindah daerah lain gitu bos. Itu bukan karena Niko Siaan juga kurban kan Niko Siaan? Oh dia harus kurban. Oh kurban ya? Iya. Kita ini kan anggota DPR ini sama polisi. Natal nyumbang, Lebaran nyumbang, Idul Adha nyumbang, Nyepi nyumbang. Sampai ada ada pengusaha nanya gini, Bapak ini agamanya apa Pak? Tiap upacara agama minta sumbangan. Sama kayak Prof. Philip ya. Tiap Desember diucapin Natal. Oh, iya. Gitu. Itu cara yang tentu nggak efisien ya. Iya. Nah ini mudah-mudahan bisa membantu efisiensi dan efektivitas kita untuk mengidentifikasi. Namun ujungnya ini yang penting. Proses politik tuh ujungnya tetap manusia. Jangan engine. Nah kita harus bisa menempatkan bahwa ini adalah tools. Titik keputusan terakhir tetap di manusia. Sama dengan terlambatnya kita menyadari bahwa sosial media itu bukan dunia nyata. Gitu. Tapi sekarang kita udah sering tidak bisa membedakan lagi mana dunia nyata, mana dunia bohongan gara-gara sosial media. Kita dari awal nggak ya sekedar senang-senang aja gitu. Gitulah kira-kira. Oke Kang ini tuh lebih untuk komplement atau sebenarnya bisa menggantikan sebagai pelaku nih melihat. Kalau saya meyakini ini sebagai complementary. Karena seperti saya bilang at the end of the day tetap harus manusia yang membuat keputusan. Gitu bos. Jadi kayak sama dengan kalau di industri televisi kan direktur programming yang menentukan, bukan AC Nielsen-nya. Iya iya. Gitu Pak. Iya iya. AC Nielsen lihat aja share rating lu berapa nih. Tapi kalau kita hantam aja terus ya kan. Iya betul. Pokoknya sampai Andre Taulani kelepek-kelepek nggak bisa kerja lagi, baru nggak usah bikin program buat dia. Baru sakit kuning masuk, baru ganti. Ya gitulah kira-kira. Oke, mantap juga. Pak Wali Kota nih. Tepuk tangan untuk Kang Farhan dong. Terima kasih. Ya. Selanjutnya Sis Grace. Lu dong nanya, gue udah 2 kali nanya. Ya ini gimana Sis Grace sebagai penantang petahana, tadi kan perspektifnya petahana nih Kang Farhan nih. Nah melihat dengan perkembangan teknologi ini salah satunya pemilu dari AI ini apakah dirasa ini akan menjadi sebuah opportunity buat penantang di dalam pemilu nggak di 2024 terutama di pileg gitu. Nah yang kedua apakah dulu waktu Sis Grace maju di DKI kan suaranya gede banget. Bentar, kok Grace suara lu dibagus-bagusin? Iya.
intonasinya bagaimana? Kena pula gua. Iya, iya. Dia jagoan bos. Iya. Iya. Dia sebelum kita talk show dia udah talk show bos. Iya, tiap pagi tiap pagi gue berangkat sekolah denger suara dia di radio kan. Iya. Nah, gimana melihat waktu suara banyak itu di 2019 gitu. Nah, itu ada bantuan teknologi juga nggak? Atau memang itu pakai cara yang manual atau yang kalau dalam bahasanya pada umumnya cara-cara yang klasik tradisional lah gitu. Silakan. Tes, nyala. Oke. Ini selamat dulu nih ke Mas Lucky Jani sama Bang Jose Rizal. Ini membantu banget sih kalau terutama buat caleg-caleg yang kantongnya tipis terbatas gitu ya kan, kalau incumbent apalagi partainya udah gede mungkin nggak terlalu masalah, tapi kalau buat kayak di PSI kan banyak anak-anak muda nih, semuanya rata-rata punya masalah dengan keterbatasan dana kampanye. Jadi kalau ada solusi kayak gini bagus banget. Kalau kayak pemilu yang lalu terus terang kaget sih ketika hari H terus ternyata suaranya segitu, nggak nyangka juga gitu kan. Dan kalau boleh jujur waktu itu agak agak ngacak sih mainnya gitu. Soalnya kita kan orangnya sedikit, uang juga terbatas. Jadi kalau mau sering-sering canvassing kan mahal, ya kan. Ada uang yang terbatas, itu biaya konsultan politik konvensional juga mahal banget. Mau sering-sering canvassing, nggak mungkin kalau kita canvassing terus nggak bawa apa-apa, itu kan nggak mungkin gitu kan. Jadi sangat-sangat mahal lah canvassing. Kalau waktu pemilu yang lalu, saya itu lebih banyak akhirnya bikin konten di media sosial sih. Pokoknya segala macam, sis minta ucapan selamat ulang tahun, bikin. Minta ucapan selamat arisan buat komunitas mana, bikin gitu kan. Pokoknya semua yang bisa disapa lewat medsos bikin gitu kan. Ini kan nggak mahal gitu. Nah terus saya coba ngetes tuh di komunitas-komunitas yang grassroots, yang pemukimannya sangat-sangat dempet misalnya. Itu ada satu titik yang saya turun 2 kali. Tapi ternyata suaranya kecil banget di situ gitu kan. Jadi sampai sekarang dugaan saya waktu itu kayaknya kalau untuk, karena mungkin dapil Jakarta kan kota, orang main medsos gitu kan. Mungkin yang paling efektif medsos. Jadi kalau tadi ada fitur kita bisa micro targeting, bisa ada captionnya, malah bisa sangat spesifik isunya apa. Terus bisa sampai ads ya Mas Lucky ya. Kalau ads juga bisa sampai kebantu, itu sih sangat-sangat bisa jadi solusi. Karena hari gini kayaknya kita, kalau saya sih personally nggak terlalu mau mengandalkan canvassing. Karena itu harus siap duit banyak banget. Dan canvassing nggak bisa main sebentar. Dari jauh-jauh hari harus main kan, harus bagi-bagi sesuatu, tengah-tengah juga harus bagi sesuatu, di ujung masih kasih sesuatu juga gitu. Jadi terlalu banyak uang yang harus digelontorin. Dan belum tentu dipilih gitu sih. Jadi kalau buat kayak mungkin kayak saya dan teman-teman di PSI yang memang kebanyakan anak-anak muda yang kita percaya dengan campaign di media sosial, nggak ada pilihan juga anyway. Kalau mau canvassing banyak-banyak, ini sih keren. Cuman tinggal kalau buat caleg baru gitu Mas Lucky yang nggak ada profilnya, seberapa efektif AI itu bisa ngebaca gitu. Nah, mantap juga pertanyaan ini ya, akan kita tanyakan ke Lucky Jani. Ya, ayo kita bertiga aja hostnya. Iya benar. Honor nambah ya. Jawab dulu. Jangan ketawa-tawa aja. Ada bridging. Jawab dulu. Bridging ini bridging. Mbak Grace, logik dari pemilu AI ini kami bagi 3 terhadap caleg. Kang Farhan petahana, beliau sudah punya basis konstituen di mana suaranya kita bisa hitung di kecamatan A dia dapat di atas 10%, di kecamatan B cuma 5%, di kecamatan C nggak dapat sama sekali, jadi si mesinnya bisa mengarahkan. Kalau kayak Sis Grace veteran, ya, walaupun suaranya seharusnya bisa jadi 2 kursi itu menurut saya, 230.000 kan Mbak ya?
di Dapil Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Nah itu kan sudah ada juga rekodnya di kecamatan-kecamatan mana dapat suara dan berapa besar suaranya. Nah untuk pendatang baru atau newbie itu kami gunakan persona dia dan juga party ID. Jadi misalkan ada newbie, kita ambil contoh Pak Philips ini. Pak Philips newbie mau masuk dalam politik, kita lihat latar belakangnya. Misalkan pernah sekolah di mana, kuliah di mana, kerja di mana. Apakah di dapil itu ada sanak saudaranya? Kalau bisa ketahuan tuh? Asalkan Pak Philips menuliskan. Oh, misalnya. Nanti bisa di searching, misalkan katakanlah Pak Philips maju dari dapil Sumbar 1 sebagai orang awak, ya kan? Nanti kita lihat dun sanaknya ada di mana, ninik mamanya ada di mana. Itu kira-kira domisili itu bisa ada suara dong, karena ada keluarganya yang tinggal di sana dan tentu ada temannya, ada keluarganya di situ, ada jaringannya dan seterusnya. Jadi untuk newbie pendatang baru dari persona si caleg dan dari party ID. Gitu ya. Misalkan kebetulan di dapil tersebut party ID-nya sangat kuat. Nah party ID ini akan membantu gitu, si caleg tersebut. Kita ambil contoh misalkan di Jawa Tengah, ya partai PDIP kita sebut begitu, PDI Perjuangan sangat kuat di situ. Jadi party ID itu akan membantu caleg-caleg yang pendatang baru. Oh itu tuh nanti bisa ada strateginya tuh, PDI-nya lebih bold atau wajah calegnya yang lebih bold gitu ya? Jadi di daerah di mana party ID-nya sangat kental, calegnya sebenarnya dia cukup mensosialisasikan partainya dan tentu saja diri dia. Tapi di daerah di mana party ID-nya sangat lemah, mau tidak mau si caleg yang harus fight. Partai ID itu maksudnya dari suara partai atau partai ID yang suka kita sebut-sebut di survei nih, karena partai ID kan paling cuma 9, 10, 11% paling mentok se-Indonesia. Ya, jadi kita bisa lihat dari data pemilu 2014 dan pilkada 2017, 2018, pemilu 2019 kita bisa tahu tuh partai ID di satu dapil. Ya, misalkan partai A dia dapat berapa, partai B berapa. Di 2014, 2019 kita bandingkan. Ya. Pergeserannya bagaimana, kekuatannya bagaimana. Nah partai yang ajak suaranya itu berarti memang partai ID-nya kuat. Gitu. Tapi partai yang suaranya di 2019 dia besar, tiba-tiba di 2014 dia besar, di 2019 dia kempes. Oh berarti ini orang bukan milih karena partai ID-nya, tapi milih karena si persona calegnya. Nah ini kan juga penting tadi, collecting data ini kan jadi penting. Oh, apalagi kalau tadi kata Sis, newbie orang baru, apalagi orang yang lama seperti Philips saja belum tentu mau ngaku dia kan. Banyak harta-harta dan anggota-anggota lainnya dia nggak mau akuin gitu. Nah ini gimana mengatasi problematika seperti ini gitu, Bang Luki? Ketidakterbukaan si caleg di dalam proses registrasi tadi di awal. Dan termasuk bagaimana juga kita yakin bahwa data-data yang diberikan itu memang data-data yang hasil bukan false data. Kadang-kadang kita kalau ini kan bisa saja false data karena ini pakai AI. Gimana memastikan itu? Ya, yang pertama adalah kami harus meyakinkan para caleg bahwa platform ini adalah platform yang aman. Ya. Dan platform ini imparsial, dia tidak memihak partai tertentu, kita justru ingin supaya setara antara partai papan atas, papan tengah, papan bawah, dan partai gurem atau partai yang baru itu sama, kami akan treat secara sama. Yang kedua, data-data caleg itu aman, ya, karena kami kerjasama dengan Microsoft, sehingga datanya tersimpan dengan aman. Dan walaupun sesama partai, misalkan Sis Grace dengan Sis Mayang, ya. Satu partai, satu dapil, walaupun beda tingkatan, Sis Mayang nggak bisa mengakses datanya Sis Grace ini. Jadi kami betul-betul yakinkan bahwa ini adalah platform yang kedap. Nah, kita berharap bahwa si caleg memberitahukan kekuatan dia secara jujur. Karena apa? Karena dia kan ingin menang. Ini pengalaman saya waktu riset tahun 2012 di salah satu dapil di Sulawesi Selatan. Jadi ada orang di Sulawesi Selatan itu dari dapil Bosowa, Bone Sopeng Wajo,
dia terpilih sudah 4 kali. Gitu. Orangnya udah tua gitu. Saya cari informasi segala macam. Ternyata, mohon maaf, istrinya 9. Jadi di tiap sudut-sudut dapilnya itu ada vote gathernya. Nah, itu 2012 saya pastikan PSI dan Nasdem belum ikut pemilu tuh berarti. Ya. Nah, aman-aman. Kalau calegnya ingin menang, ya dia informasikan aja ke kami, misalkan kayak tadi, apa relasi sosial yang dia miliki di dapil tersebut. Itu akan sangat membantu mesin ini untuk melakukan komputasi, memberikan rekomendasi untuk yang bersangkutan. Oke, menarik. Yang mana yang menarik? Iya tadi tuh komputasinya bos. Oh, jadi bukan Bosowa ini. ya itu juga istri 9 ini menarik juga ya. Oke, lanjut. Gimana Re? Ya kita buka saya tanya jawab nggak sih panitia? Oh enggak. belum. Oh, nanti. Satu lagi, satu putaran lagi ya. Nanti ada sesi tanya jawab langsung ya sama doorstop ya. Oke, kita kembali lagi ke Prof. Philip Ridit. Ya gimana? Ya ternyata orang Padang ya Prof. Philip. Kirain orang Flores. Iya. Iya. Nah Prof, ini menarik juga nih omongan yang diomongin sama Mas Luki Jani barusan nih. Bahwa ini soal ya bagaimana meyakinkan si caleg gitu ya. Bahwa data-data mereka itu valid, data-data mereka itu betul-betul aman terjaga di dalam aplikasi ini gitu. Nah ini juga berkaitan kan soal data pribadi dan privasi gitu ya. Nah gimana Prof. Philip lihat aplikasi? Kalau menurut saya begini, kalau calegnya mempercayai platform ini dan mau menang ya dia harus jujur mengisi ininya. Karena kan nanti semua saran-saran yang keluar melalui AI di mesinnya pemilu.ai ini kan berdasarkan informasi yang dia berikan gitu. Jadi kalau yang pertanyaan pertama itu adalah domainnya si caleg. Tapi pertanyaan yang kedua mengenai kerahasiaan, data dan lain-lain, apakah datanya aman ketika dia misalnya mengisi data-data yang mungkin saya belum lihat form lengkapnya, ya kan, seberapa layer sensitivitasnya sampai seberapa panjang gitu ya. Tetapi itu kan nanti kembali pada apakah si calegnya memang mau, kedua bagaimana teman-teman pemilu AI menjamin kerahasiaan itu. Karena kalau trust itu kan nggak bisa hanya dibilang gitu. Mungkin ada klausul ya, saya nggak tahu, mungkin ada terms of agreement. Misalnya nanti yang harus ditandatangan, agree atau ya biasanya kan begitu kan. Apakah data ini akan dipakai pihak ketiga untuk saya nggak tahu apa gitu. Tapi kan ini kan baru mulai. Tetapi mungkin itu elemen yang penting juga diperhatikan karena nanti ujungnya pemilu.ai jadi konsultan politik baru karena dia pegang semua data caleg yang menjalankan gitu. Tetapi poin saya lebih pada begini sebetulnya. Dia akan membantu caleg untuk lebih efisien kalau menurut saya. Dan bisa betul-betul lebih mengenali konstituennya. Karena tadi kalau pengalaman yang barusan diceritakan nama Mas Farhan sama Sis Grace, waktu kampanye banyakkan intuisinya kan tadi kalau ceritanya. Karena keterbatasan dana, waktu dan lain-lain gitu. Nah dengan adanya ini, itu bagian intuisinya kan berkurang. Sehingga kadang-kadang kita sering dapat cerita habis pileg, ada caleg-caleg yang tiba-tiba utangnya banyak gitu. Dia merasa yakin menang, karena itu dia menggelontorkan uang gitu. Enggak ada caleg Prof. Semua caleg kayaknya. Kecuali incumbent. Semua caleg gitu ya, merasa dia menang karena intuisi-intuisi tadi. Kan kalau orang kampanye kan kayak tadi, semua orang mau salaman gitu. Ya berasa mau menang aja gitu, kalau ketemu orang disalamin gitu, wah kayaknya udah populer banget besok menang nih gitu. Padahal kan itu ilusi. Dan karena itu, ini yang menolong menurut saya, dia bisa tahu betul. Tadi yang cerita Kang Farhan, ada daerah yang nggak pernah dia datangi, tapi ternyata suaranya di situ justru stabil. Sementara tadi ada cerita Sis Grace datang 2 kali, suaranya malah nggak ada. Kan itu ilusi-ilusi yang dialami saya kira semua caleg. Nah dengan adanya pemilu.ai ini, mungkin dia bisa mengurangi gitu, kalau nggak menghilangkan.
Nah yang terakhir menurut saya penting mungkin perlu diceritakan juga oleh teman-teman pemilu.ai, data apa aja itu yang masuk ke dalam. Kan tadi kalau dari paparannya Mas Luki berarti pasti ada data pemilu yang memang sebetulnya domain publik ya, hasil pemilu dari Data tahun ke tahun BPS kan. juga ada tuh, harga HET aja ada bos. Iya makanya, jadi itu. HET ya, bukan HT ya, HET. LHKPN ada nggak Mas? Iya. Nah itu kan data LHKPN, itu kan data publik sebetulnya. Saya nggak tahu itu data-data apa yang masuk ke dalam algoritmanya teman-teman pemilu.ai sehingga menghasilkan saran-saran dan masukan-masukan buat para caleg. Sebelum ke Q&A, saya mau ke Kang Farhan dan Siskira sih pertanyaannya sama. Ini kan tadi datanya lengkap banget tuh, Om Luki. Ada per kecamatan, preferensinya ini, situasi isunya ini. Jangan jadi kalau kamu ke sana main ini isunya ini, apa narasinya seperti ini. Nah, Kang, apakah memang itu dibutuhkan sebenarnya? Data-data yang lengkap. Ini di sini harga yang naik ini, jadi lu harus mainnya ini, misalnya kebutuhan stuntingnya kayak gini. Jangan-jangan kebutuhan di lapangannya nggak perlu data-data yang dihadirkan oleh Luki Jani dan Yose Rizal ini? Sama ini satu lagi Kang, saya mau nitip pertanyaan juga. Ketika ngisi biodata itu Kang Farhan sebagai pejabat negara yang kesibukannya tentu di atas kami manusia-manusia kosong ini gitu kan. Itu udah user friendly sih belum sih Kang untuk ngisi data sebanyak itu gitu. Dia kan belum pakai. Enggak, maksudnya menurut Kang Farhan kira-kira ngisi form, apakah dalam kebiasaannya anggota DPR itu ngisi form enggak sih sehari-harinya? Kalau memang enggak kan dikasih form ini bingung juga ngisinya kan gitu. Ya waktu tiket war Coldplay sih ngisi form ya. Jadi, ngisi form gini sih udah biasa lah gitu, bukan hal yang besar gitu ya. Yang jadi masalah kan ngisi LHKPN itu masalah. Terjawab yang kedua. Yang tapi pertama. Jadi gini, kalau yang kedua mungkin lebih dalam lagi adalah bahwa memang kita mesti jujur apa adanya. Banyak sekali kesalahan yang dilakukan sama caleg adalah biasanya dia tokoh dari sebuah organisasi besar. Dia akan merasa bahwa organisasi dia yang akan menang. Saya pernah mendukung Heru Joko, dia ketua Viking, fanbase Persib terbesar se-Indonesia. Nah begitu dia bergerak, rame sih rame, tapi ternyata voter dia sedikit. Karena yang ramenya datang dari Purwakarta, dari Ciamis, dari Bogor, bukan voter dia gitu. Nah ini dan ketika dia mengidentifikasikan dirinya waktu itu dengan bobotoh Jokowi Ma'ruf Amin, dia malah disikat habis. Karena bobotoh bilang, aing lain Jokowi, ada yang begitu. Sehingga hal-hal seperti itu tuh betul-betul harus yang pertama kali dididik ini si para caleg ini mesti betul-betul objektif, jujur, jangan terkena ilusi. Itu nomor satu, penting banget itu kalau jawaban lebih dalam dari pertanyaan Anda. Sedangkan yang pertama tadi, kita memang harus bisa memanfaatkan ini sebagai sebuah tools yang membantu kita membuat keputusan. Nah, problemnya gini, dalam sebuah tim politik, paling enggak di tim politik saya bukan kata akhir. Kita harus rame-rame. Karena yang ngejalanin dan nerima akibatnya antara rame-rame. Baik itu struktur partai maupun tim saya sendiri. Nah ini yang harus kemudian kalau saya mau pakai pemilu AI, maka saya harus edukasi pertama tuh tim dulu. Setelah tim saya, baru tim struktur partai. Ketika semuanya sepakat, baru pakai. Karena kalau ternyata ada juga yang pakai platform sejenis tapi beda karakter, ini nanti dalam pembuatan keputusan kita akan acak-acakan. Ini bahaya banget. Dan yang kedua tentunya adalah melihat ke depannya, saya yakin ini akan menjadi intriguing point bagi para developer engineer yang lain atau developing engineer yang lain untuk membuat hal yang sama yang mungkin sama canggihnya atau mungkin lebih canggih. Yang mana akhirnya risikonya nih, ini dalam titik kritis, risikonya pemilu atau pilkada mungkin 2024 nanti yang muncul ke depan yang ditampilkan itu adalah data generated campaign. Kalau data generated campaign bisa jadi masyarakat akan melihat sosok yang dia inginkan tetapi
begitu menang yang didapetinnya beda banget sama yang ditampilkan. Itu untuk demokrasi juga menjadi sesuatu yang berbahaya. Terima kasih. Mantap juga Pak Wali ini ya. Sis Grace. Mau nanya masih boleh ya? Masih. boleh. Oh, Anda mau nanya? Oke. Lupa, saya Anda host ketiga. Ini nih, mau nanya. Ini sih concern keamanan data valid banget sih Mas Luki. Bayangin kita ngisi segitu banyak dan pergerakannya kan nanti semua terekam gitu kan. Ya tentunya ada parno-parno lah, gimana kalau pergerakan kita di-share ke lawan gitu kan. Kebaca dong kita ngapain gitu kan. Satu itu. Terus udah keren sebenarnya kalau bisa baca atau punya campaign isu sampai per kecamatan. Tapi kan kecamatan juga masih gede banget. Dan dalam satu kecamatan beda kelurahan, beda RW itu bisa sesnya beda banget juga gitu. Mungkin ini gimana ya supaya bisa kita tahu bahwa sarannya AI ini itu kalau dipraktekin bisa kelihatan gak sih progresnya electability kita atau chance kita untuk mencapai target suara tuh berapa persen. Contoh kalau kayak kita mau ujian masuk UMPTN gitu kan suka ada ujian try out itu kelihatan tuh kira-kira kita udah masuk apa belum gitu. Nah ini soalnya kan jeleknya kalau kita sama konsultan apapun kita cuma bisa percaya aja saran dia apa. Tapi hasilnya ya baru kita bisa tahu pas hari H gitu kan. Mau nanti hasilnya bagus atau jelek ya orang selalu akan punya. Kalau bagus ntar konsultannya bilang tuh kan pas kan saran saya gitu kan. Ya. Tapi kalau nggak berhasil ya kamu kemarin nggak sesuai di titik ini bla 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 lah selalu ada ini kan. Nah ini kan kita cuma punya pertandingan 5 tahun sekali masalahnya itu. Jadi untuk mencoba sesuatu yang baru tanpa tahu kita ini udah seberapa dekat dengan target itu agak deg-degan juga sih Mas Luki. Terus ada lagi mau nanya masih boleh nggak? Boleh dong. Boleh ya. Ini valid nih pertanyaannya mantan bos konsultan politik kan? Udah CEO. Mantan CEO, mantan wartawan. SMRC. Oh, juga mereknya. Mantan caleg juga, jadi all in one sebenarnya. Terus mau nanya, ini kan mantau semua berita-berita juga ya Mas ya. Mantau platform kayak TikTok, IG gitu juga gak sih? Jadi sarannya ini, medsos ya. Iya medsos lintas platform tuh kepantau juga gak sih? Terus kalau udah partai ID-nya masih kecil, calegnya juga baru. Bisa gak sih pakai ini sebenarnya? Jadi partainya baru, calegnya baru pula. Iya itu, banyak ya? Iya. Ini calon customer nih Mas. Iya. Dan ini kan sangat personalized ya calegnya ya. Apa jangan-jangan partai ID kita yang udah kecil dengan makin banyak caleg ikut ini, makin kecil partai ID-nya karena lebih ke personalisasi calegnya gitu. Jangan tambahin lagi pertanyaan. Oh iya benar. Oke lanjut. Iya Mas. Ini saya dihimpit sama 3 anchor ini dan gak kaleng-kaleng. Yang pertama tadi ini kan. Yang pertama tadi dari Sis Grace dan juga Kang Farhan serta Uda Philips. Kami memastikan dan menggaransi bahwa data para caleg aman. Ya. Dan kami menggaransi bahwa kami imparsial, kami tidak berafiliasi ke partai politik manapun atau kelompok politik manapun. Karena dari awal keinginan kami adalah membuat demokrasi Indonesia ini menjadi setara, ya, menjadi ada level playing field-nya. Ya, itu bisa dilakukan jika para caleg yang berkompetisi memiliki pemahaman yang sama dan kompleksitas pemahamannya juga sama terhadap dapilnya. Nah ini yang kami harapkan sebenarnya. Jadi kalau mau ditanya apa nawaitu awalnya, ini kita ingin memperbaiki demokrasi Indonesia. Ingin membuat demokrasinya bisa lebih bermakna. Caleg-caleg kan suka ngeluh, ya, atau kandidat di pilkada suka ngeluh. Tim ses yang sukses timnya bukan saya gitu. Nah dengan alat ini dia bisa memantau pergerakan si tim sesnya. Misalkan mereka berdua ini jadi canvasser, ngakunya udah datangin 100 rumah ke Sis Grace. Ngakunya sudah berkomunikasi dengan 200 orang, tapi ternyata dia cuma nongkrong di kafe aja.
kita bisa pantau pergerakan mereka berdua. Ya. Benar nggak melakukan tugas keliling door to door tersebut? Ada stamp waktunya, ada geotaggingnya, dan harus ada fotonya. Dan nanti si caleg dan koordinator kampanyenya itu bisa melihat benar nggak target suara saya di kecamatan ini. Ya. Mereka berdua ini udah kerja nggak atau cuap-cuap doang. Gitu ya. Nah kalau cuap-cuap doang, pecat aja mereka berdua nih. Jangan ditambah honornya. Gitu ya. Kalau cuap-cuap doang. Ini perumpamaan bukan untuk acara ini ya. Iya. Nah itu salah satu cara untuk membantu supaya duit tidak terbuang percuma. Ya. Duit itu menjadi cost efektif. Yang ketiga tentang apakah kemudian akan membantu. Kami kalau konsultan politik terutama orang-orang FISIP, ini saya dapat kepanjangannya dari Uda Philips. FISIP itu kepanjangannya Fakultas Ilmu Santet dan Ilmu Pelet. Makanya politik di Indonesia itu banyak yang metafisiknya. Nah dengan ini kita buat ya, pemilu di Indonesia, politik di Indonesia menjadi lebih terukur, menjadi lebih rasional. Ya. Memang kami tidak menggaransi kemenangan, kami memperbesar peluang Anda menang dan mempermudah hidup Anda sebagai caleg. Waktu kampanye formal cuma 2,5 bulan. Kalau bagi Kang Farhan yang sudah 5 tahun turun ke dapil pada saat reses, bawa kadedeh, bawa kado, bukan bawa sapi, bukan bawa kambing atau domba, tapi bawa sapi tadi kan, itu sulit disaingi oleh caleg yang pendatang baru. Tapi dengan adanya informasi ini dia tahu, saya untuk dapat suara sekian lebih baik saya masuk ke daerah ini, lebih baik saya membawa isu ini, gitu ya. Jadi lagi-lagi platform ini memperbesar peluang para caleg untuk memperoleh dukungan dan juga membuat demokrasi Indonesia lebih sehat. Gitu. Ada yang terlewat nggak sis tadi pertanyaannya? Sosial media. Sosial media kami pakai 4 platform, ya, Twitter, IG, Facebook, dan TikTok. Untuk kemudian kita bisa lihat. Salah satu services atau layanan yang kami berikan adalah kita juga bisa memantau performa medsosnya. Jadi Sis Grace punya TikTok, punya Twitter, kita bisa pantau. Apakah engagementnya tinggi, apakah sentimennya positif, dan seterusnya. Itu bisa kita lakukan dan ada kita harga berikan. paket nggak? Harga paketnya ada. Betul. Nggak, jadi beli paket di sini, Ya. nanti dapat diskon iklan di Facebook gitu. Oh, kalau itu kan additional Kang. Oh enggak, oh. Kalau mau beriklan additional. Apa tahu. Gitu. Kan Kang Farhan bukan caleg duafa, ya kan? Masa atuh mau diskon Kang? Tapi masih terima donor. Apalagi partainya ingin perubahan ya, jangan diskon dong. Kalau masa perubahan di diskon? Jangan sebut partai, ntar gue sebut salam restorasi lagi nih. Udah revisi sekarang Kang. Perubahan dan perbaikan. Tetap nggak lanjutin nggak tuh? Oke lanjut. Oke, kita buka 3 penanya buat teman-teman. Wih ini nih. 2. Suka galak nih depan. 1, 2. Siapa lagi? 1 lagi? Aja udah. Nah, 2 aja ya. Ya biar cepat. Langsung? Oh Ada. Oke. Mainkan. Boleh nanya apa aja asal jangan nama-nama ikan, silakan. Karena nggak ada sepeda ya. Iya. Ya, selamat pagi menjelang siang. Saya Lendi dari tribunvideo.com. Tadi kan udah dibahas, itu jaminan keamanan data pribadi. Itu juga udah dijamin dalam undang-undang ya. Itu kan udah oke lah. Tapi yang jadi masalah itu teknis kedua. Ini daya tahan servernya gimana ya? Soalnya kemarin itu kan yang kawal pemilu juga dites gitu loh. Oh tahunnya segini down diakses gitu. Ini ada nggak simulasinya berapa kali akses dan jaminan downnya itu berapa lama tahannya gitu. Terima kasih. Oke Len. Nah tunggu dulu. Kita gabung aja biar dirapel aja jawabnya satu-satu. Jadi potensi downnya ya? Potensi down. Ya. Boleh berdiri Mbak? Iya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Perkenalkan, nama saya Sylvia Safitri, PhD student dari kampus UI 3. Saya izinkan saya menyapa Pak Dekan saya, Pak Philip. Saya mengikuti arahan beliau kalau learning itu tidak hanya di dalam kelas. Pertanyaan saya mencermati di sini insentif untuk para politisi itu sudah dijelaskan dengan sangat baik. Yang saya ingin tanyakan ada 3 yang saya cermati di sini, yaitu who, what, dengan how. Who itu siapa? Berarti politisi. Nah di sini kan politisi itu saya tadi perhatikan harus mengisi branding. Setahu saya branding itu tidak ditentukan oleh politisi. Itu yang ingin saya tanyakan. Branding itu publik yang menilai. Kedua untuk what? Data source. Kita tidak ingin ini menjadi platform seperti Cambridge Analytica kedua misalnya. Nah di sini kan belum ada regulasi. Bagaimana? Siapa yang memantau untuk regulasi platform AI? Yang ketiga, how? Bagaimana? Saya sepakat dengan Pak Farhan yang menjelaskan bahwa Kang Farhan yang menjelaskan bahwa tetap keputusan akhir ada di manusianya. Nah di sini how? Saya ingin menanyakan sejauh mana platform cerdas ini bisa menyentuh krisis komunikasi atau even humor misalnya, personal human-nya, misalnya dalam campaign. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi, paling belakang. Siap, Mbak? Terima kasih, saya Rahmawati dari Kompas TV mau nanya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu tadi sempat disebutkan bahwa kalau pemilu.ai ini punya data lengkap pemilih. Itu maksudnya data lengkap pemilih itu apakah biodata segala macam yang benar-benar lengkap bagi masyarakat Indonesia? Terus yang kedua, tadi itu kan ada disebutkan bahwa direkomendasikan misalnya dipilih kecamatan ini, terus misalnya nih bagi caleg baru gitu. Nah misalnya dia memilih lokasi ini dan isu ini, apakah nanti dari pemilu AI ini akan memberikan rekomendasi yang sama antar caleg-caleg gini gitu? Apakah misalnya nih dari si A dia isunya pilihnya kesehatan, terus kecamatannya kecamatan Kebayoran Baru gitu. Nah terus caleg B juga kayak gitu memilih isu yang sama, lokasi yang sama, apakah pemilu AI ini akan merekomendasikan hal yang sama untuk kedua caleg ini? Terima kasih. Oke. Ya. Oke, Pak Luki. Pak Luki yang paling banyak nih, paling bertanggung jawab. Kalau Prof UI 3 ini kan tadi memuja aja kan. Baik, ada beberapa pertanyaan mengenai keamanan data ya, dari Mas Randy Tribun dan ketahanan. Ya. Memang pemilu AI ini kami desain kurang lebih 4 bulan lalu. Jadi pada saat bulan suci Ramadan begitu ya, kami dengan teman-teman, di belakang ada teman-teman itu para prompt engineer, data analyst, kemudian developer, itu kita merancang platform ini. Termasuk juga dengan kita mengajarkan si AI-nya. Jadi saya suka bercanda karena pada saat bulan puasa orang-orang itu Lailatul Qadar, kami Lailatul Coding. Jadi teman-teman mengcoding gitu ya, siang pagi, siang malam, udah buka lagi terus mengcoding supaya kita bisa memastikan bahwa arsitektur platform ini handal. Ya. Dan kami selalu melakukan tes untuk melihat apakah kemudian ada stresnya. Memang kalau kita lihat dari total caleg kan kurang lebih ada 300.000 orang ya yang akan berlaga di 2024 besok. Kami juga mungkin tidak mengharap 300.000-nya menggunakan platform ini. Ya. 10%-nya aja menggunakan platform ini, ya, berarti 30.000 orang, kita akan kemudian melakukan komputasi dan akan memberikan rekomendasi yang personal. Dan kita sudah tes untuk jumlah yang sebanyak itu, insya Allah platformnya tahan. Memang ada waktu tunggu, karena kalau diakses dalam waktu yang bersamaan oleh ribuan caleg atau puluhan ribu caleg, tentu ada waktu tunggu. Tapi waktu tunggu ini sudah bisa dihitung maksimal berapa menit waktu tunggu sehingga keluar rekomendasinya. Nah menyambung ke Mbak
Rahmawati Kompas TV tadi, kalau ada caleg ya yang bertarung di dapil yang sama, membawa isu yang sama, bahkan dari partai yang sama, tentu rekomendasinya akan berbeda. Sepanjang caleg-caleg tersebut mengisi data formulir sedetail mungkin. Ya. Jadi kalau caleg A dan caleg B tentu punya perbedaan. Ya. Perbedaan mengenai edukasinya, perbedaan mengenai track recordnya, perbedaan jaringannya, dan seterusnya. Sehingga rekomendasi yang dikeluarkan juga akan menjadi berbeda. Nah, pertanyaannya kenapa sampai tingkat kecamatan? Tadi Sis Grace juga bertanya ya. Karena data-data sosial, ekonomi, politik, dan demografi di Indonesia yang tersedia untuk publik itu dikeluarkan hanya sampai tingkat kecamatan. Ya. Kalau data pemilih ini bukan data DPT 4 gitu ya, yang by name by address, karena itu yang punya hanya KPU. Yang kami punya adalah data mengenai pemberian suara. Jadi kan kita punya data dari pemilu ke pemilu. Di TPS Anu ya, yang menang partai mana, partai B dapat berapa suara, partai C dapat berapa suara, itu ada. Nah, data itu yang kami olah, bukan data individual si pemilih yang by name by address. Ya, karena itu hanya KPU yang punya. Jadi kami tidak melakukan dan tidak mungkin melakukan intervensi kepada privasi para pemilih, gitu. Dan kami juga tidak akan melakukan itu. Yang kedua, kita bisa mengetahui apakah si caleg kinerjanya bagus ya, dengan tim sesnya dari aplikasi tim sukses, karena di situ kan bisa kelihatan. Ada pertanyaan-pertanyaan nanti yang diajukan ke orang-orang, ya, ke rumah-rumah, apakah kenal, misalkan kenal sama Kang Farhan, oke kenal. Suka nggak sama Kang Farhan? Suka. Milih Kang Farhan nggak? Belum tentu. Nah itu kan terrekord datanya. Dan data itu yang bisa digunakan oleh Kang Farhan dan timnya untuk kemudian, oh berarti saya sudah cukup populer, saya sudah cukup digemari, tapi masih sekian persen di elektabilitas saya. Ya, dan apa yang harus dilakukan untuk mengintervensi dari orang suka dan milih Kang Farhan. Itu yang menurut kami akan membantu si caleg memahami betul peta di konstituennya, peta di dapilnya. Ya, dengan aplikasi tim ses mereka bisa tahu tuh, bahkan sampai tingkat rumah ke rumah, Sis Grace. Gitu. Ya, asalkan nanti pada saat bertanyanya si tim suksesnya nggak intimidatif. Misalkan kenal nggak sama Budi? Kalau nggak kenal, awas loh, kita gebukin. Gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang sederhana dan akan dijawab oleh para pemilih, itu yang kemudian menjadi data yang bisa diolah oleh para caleg dan kemudian menetapkan apa kira-kira strategi selanjutnya atau strategi berikutnya. Keputusan akhir di tangan caleg. Ya. Apakah caleg kemudian akan melakukan membagi sembako di daerah itu, ya tergantung kemampuan finansial caleg masing-masing, atau cuman bagi salam tempel. Ya. Insya Allah kalau saya menang, saya akan membawa aspirasi Bapak Ibu 3M, terima kasih, gitu ya. Atau 3T itu, bukan 3M lagi. Jadi itu yang bisa dilakukan oleh caleg dan putusannya di tangan para caleg. Ya. Makanya 3T tadi Kang, terima kasih. Karena katanya kan yang beredar sekarang T, bukan M lagi. Ya, oke. Dan pasti ini pemilu.ai ini kalau mau pakai nggak sampai MM-an itu kan Bang Luki? Enggak. Nah itu dia paling penting. Bagi caleg menurut kami ini services yang lengkap, maka kami berani mengklaim ini one stop service, dapat semuanya, dan harganya bisa bersaing lah dengan toko sebelah gitu ya. Untuk caleg DPRD Kabupaten Kota
29 juta, gitu ya. Itu Kang Erik yang menghitung berapa supaya kami cepat BEP-nya gitu. Untuk caleg DPRD Provinsi 99 juta, untuk caleg DPR RI 149 juta, DPD 249 juta. Jadi 149 juta bagi Kang Farhan mah kecil atuh eta mahnya Kang. Biaya Kang Farhan kongko juga sudah segitu. Begitu dia sebut 149 gue langsung gini dari mana? Dari mana? Jadi ini juga membantu ya biaya mengsubscribe Pemilu AI ini menurut kami kalau dibandingkan dengan dana kampanye yang akan dikeluarkan mungkin fraksinya sekitar 5%. Ya. Dan daripada kehilangan duit 95% yang diberikan secara tidak tepat sasaran, program yang tidak tepat dan seterusnya, ini akan sangat membantu caleg menghemat dana kampanyenya. Kalau beli hari ini ada diskon. Itu kalau mau beli perumahan dari mana gitu ya. Beli hari ini Senin harga naik. Kami harga tetap aja segitu. Oke, makasih Bang Luki. Nah kita ke Sis Grace nih sebagai penutup. Nih BPJS gratis versi menang. Ini pakai AI, ini pakai apa sih basisnya membuat enggak itu bercanda. BPJS sekalian sama Spotify lah ya. lebih menggerek elektabilitas kayaknya Sis Grace. Silakan closing Sis Grace mengenai optimisme dan melihat pemilu 2024 ini dengan munculnya inovasi-inovasi seperti Pemilu.ai ini memunculkan optimisme lagi nggak dalam demokrasi kita yang selama ini dianggap sangat brutal gitu. Silakan. Kalau menurut saya sih ini terobosan yang layak dicoba dan kalau pukul rata-rata dari expense-nya caleg-caleg yang nggak cuma PSI tapi di luar gitu ya, memang sih ini tergolong hanya sepersekian lah dari yang rata-rata dikeluarin oleh caleg, apalagi kalau calegnya proper gitu ya kampanyenya. Jadi harusnya sih ini bisa membantu caleg-caleg untuk mengurangi biaya kampanye. Layak dicoba daripada sekedar percaya, ini kan konsultan soalnya aneka macam juga kan, dari yang bagus, kayak Mas Philip gitu kan bagus pasti ya. Tapi kan banyak juga yang gak jelas. Dia bilang ya bukan kan? konsultan tadi. Oh, bukan ya? Dekan. Konsultan yang berkonsultasi sama dia. Soalnya menjelang pemilu pasti banyak tuh tiba-tiba yang menawarkan, tiba-tiba mendadak konsultan gitu kan. Nah jadi. Prof. Philip enggak. Oh enggak. Dekannya ya udah konsultan. Lama. Ya. Gitu. Jadi ini bisa jadi solusi daripada kita percaya sama konsultan abal-abal, nggak jelas. Lebih percaya sama big data sih. Gitu. Jadi semoga sukses Mas Luki, amin. Bang Jose. Semoga fitur-fiturnya nanti bisa ditambah. Terus mungkin kalau kita daftar rame-rame mungkin ada harga bundling juga ya Mas ya? Ya kan? Calon, potensial. Ya paket grosiran gitulah ya. Maklum, bawaan Mangga 2 belum ini, belum lewat. Oke, makasih itu aja lah. Aduh gue takut gue lanjutin kalau gue lanjutin. Jangan. Kita hentikan aja. Gue tahu lo mau ngomong apa. Kang Farhan, gimana Kang? Saya sih pasti pakai ini ya. Karena gini, tiap hari sejak 3 bulan terakhir tuh di WhatsApp tuh rame penawaran platform seperti ini. Tapi ini yang paling meyakinkan sejauh ini sih. Mantap. Gitu dong panitia. Ya kan, panitia nih yang tepuk tangan. Kira-kira Mas Anies Baswedan menganjurkan ini nggak untuk? Nggak tahu, saya udah lama WhatsApp-nya nggak dibalas. Iya. Oh iya nih, itu judul berita nih. Oh, Anda masuk juga golongan itu. Tapi emang Kang Farhan bisa dukung Mas Anies dengan rambut putih begini bisa? Setiap capres butuh rambut putih. Aduh hancur. Iya. Prof. Philip. Luki tadi udah sampaikan ya anti korupsi, concernnya mengurangi biaya politik, bagaimana mendemokratisasikan caleg dan lain-lain. Ini kayak ketemu
dan mudah-mudahan menjadi sumbangan yang konkret juga buat kita dalam menyehatkan lah, bukan menyehatkan politiknya, bukan lagi sakit, tapi membuat politisi itu lebih paham lah konstituennya dibandingkan yang tadi banyak sekali yang mungkin hanya coba-coba aja waktu nyalek gitu. Padahal dengan ada ini dia betul-betul jadi bisa mengenali konstituennya dan mengurangi biaya politiknya mudah-mudahan. Oke, terima kasih Prof. Philip. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, lu jangan. Oke. Ya, lu bagian yang berkata-kata indah ini lu yang paling ahlinya coba. Oke, dengan demikian. Ya. Kasih dulu suara news anchor lu nih, coba. Menurut ajaran dari Grace Natali dalam TV, kita harus akhiri acara diskusi talk show yang pura-pura akrab ini dengan tepuk tangan semua. Terima kasih sudah mendengarkan dan bersama-sama berdialektika untuk masa depan politik Indonesia bersama pemilu.ai. Iya, mantap juga pidato. Oke, terima kasih teman-teman. Boleh silakan doorstop. Oh, voucher yang mana? Doorstop. Foto dulu. Ada foto, ya benar. Lu cash transfer terus nih pikiran lu nih. Port barrel policy terus pikiran lu nih, Pak. Ya. Ini musiknya Bob James ini ya. Yo, Ini siapa lagi? Oke, kalau sudah silakan narasumber tetap kembali ke tempat. Selanjutnya kita akan ada door prize untuk teman-teman media. Gimana cara ngitung door prize-nya? Oh, langsung aja ya. Oke, kita tunggu. Coba ini dulu Bang Yose. Door prize. Panji Sabto, CNN Indonesia. Oke. Ambil dulu satu. Panji. Indozone, Aurelia Lois, Indozone. Ada nggak? Aurelia, Indozone. Ada dong. Om Luki. Novi iNews. Novi dari iNews. Oke. Terima kasih, silakan diambil ini ya, door prize ke panitia aja ya, panitia. Gak usah di depan ya, ke kanan aja ya. Bisa ke panitia aja, ya ke panitia aja. Oke, nanti door prize silakan ambil panitia. Selamat untuk ketiga teman-teman kita, Novi. Ya itu tadi lah ya, gue lupa namanya ya. Oke, demikian. Apa lagi nih? Udah pamit ini, apa lagi? Ya udah dari tadi aku kurang pamit gue, ya kan? Inilah kan terlalu nih. Silakan. Om Luki dan Om Yose mungkin kalau mau doorstop silakan.
satu ya.